kehadiran Bapak Ibu di Ngobras pada malam hari ini. Saya juga mau mohon maaf, saya nggak bisa on cam karena internet lagi banyak yang pakai, jadi pasti nge-lag kalau di on cam ya. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas mengenal executive function dan perannya dalam perkembangan Ananda. Nanti di terakhir akan ada Q&A, jadi Bapak dan Ibu boleh bertanya kira-kira executive function berkaitan dengan executive function dari Ananda sendiri ya. Baik ya. Oke, mari kita mulai. Overview-nya itu yang pertama itu definisi executive function. Definisinya itu seperti apa? Terus jenis executive function. Jenis-jenis executive function itu apa? Penyebab gangguan executive function itu apa? Gejala-gejala gangguan pada executive function. Itu yang kita bahas hari ini ya. Jadi belum terlalu mendetail, belum terlalu spesifik banget, tapi kita bahas secara garis besarnya dulu ya. Nah, executive function itu berkaitan erat dengan otak, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngomong soal otak, ya baik itu otak yang anak-anak katanya autis atau otak anak-anak yang katanya ADHD atau otak pada anak-anak normal, itu kemampuan neurokognitif individu untuk mengelola definisi executive function itu berkaitan erat dengan otak. Lalu definisinya yaitu kemampuan neurokognitif individu untuk mengelola informasi, beradaptasi, memulai inisiatif, dan mengendalikan diri atau perilaku ya, Bapak Ibu ya. Oke. Lalu kemampuan executive function itu membuat individu atau anak itu sendiri itu berpikir sebelum bertindak. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Jadi executive function itu apa sih? Executive function itu adalah kemampuan neurokognitif, kemampuan otak seorang anak atau otak individu atau otak seseorang untuk mengelola informasi, beradaptasi, memulai inisiatif, dan mengendalikan perilaku atau mengendalikan diri. Lalu dengan adanya kemampuan executive function, membuat individu untuk berpikir sebelum bertindak. Oke, next. Executive function itu mempunyai beberapa kemampuan-kemampuan. Maksudnya orang yang dengan kalau executive function-nya tinggi itu kemampuannya apa aja? Contohnya bisa berkonsentrasi, mengorganisir, merencanakan atau memprioritaskan sesuatu, fokus dari awal hingga akhir dalam mengerjakan suatu tugas. Lalu mengetahui dan memahami perbedaan pendapat dalam berbagai macam situasi. Regulasi emosi misalnya. Terus self-monitoring ya, mengingat apa yang dia lakukan sebelumnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi executive function itu adalah bagian fungsi dari otak kita. Ya, yang dinamakan sebagai executive function. Dan orang yang tinggi executive function-nya itu mempunyai kemampuan-kemampuan seperti ini. Baik, jenis executive function itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu working memory, yang kedua itu flexible thinking, yang ketiga itu self-regulation. Ya, self-regulation itu mengendalikan diri. Jadi working memory Indonesia-nya nggak ada ya. Jadi working memory, nanti kita akan lebih lanjut, kita akan jelaskan satu-satu. Yang kedua itu flexible thinking, ya berpikir secara fleksibel. Lalu self-regulation atau self-control, atau bisa disebut juga pengendalian diri. Oke. Definisi dari working memory. Working memory itu kemampuan untuk mengelola atau mengingat informasi ke dalam pikirannya, lalu menggunakannya pada situasi tertentu. Misalnya, seorang anak diajarkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya. Lalu pada ujian, di ulangan, dia ditanya 1 tambah 1 sama dengan titik-titik. Dia bisa jawab 1 tambah 1 sama dengan 2. Atau lebih kompleksnya lagi, dia mendengarkan misalnya belajar perkalian, atau misalnya belajar pembagian, atau di luar matematika, misalnya dia harus menghafal suatu sejarah, misalnya pelajaran sejarah gitu.
Lalu dia pada saat apa yang diajarkan dia ingat pada saat di ujian. Nah, itu namanya adalah executive function. Itu namanya working memory. Working memory-nya bekerja seperti itu. Oke. Selanjutnya itu cognitive flexibility. Flexible thinking ya. Jadi flexible thinking itu cognitive flexibility itu apa? Itu kemampuan seseorang untuk beradaptasi dan berpikir lebih dari satu cara untuk mencari solusi akan suatu masalah. Saya ulang, definisinya adalah kemampuan seseorang untuk beradaptasi dan berpikir lebih dari satu cara untuk mencari solusi akan suatu masalah. Misalnya, seorang anak sedang bermain bola, lalu temannya mengajak dia berkelahi, ya. Jadi ada masalah, dia mendadak temannya mengajak dia berkelahi. Bagaimana cara ia bersikap? Nah, bagaimana cara ia bersikap ini merupakan flexible thinking. Oke? Cukup jelas ya. Nah, selanjutnya, self-regulation, regulasi. Atau kemampuan seseorang untuk mengontrol emosi dan gangguan tingkah laku. Maksudnya, jadi kemampuan seseorang untuk mengontrol emosi atau mengontrol gangguan tingkah laku. Misalnya, seorang anak ingin membeli permen, namun ibunya melarang dan anak tersebut menurut. Misalnya, anaknya juga mau beli mainan, terus nggak dibolehin sama ibunya gitu kan. Nggak boleh, nanti aja gitu kalau kamu ulang tahun gitu misalnya. Nah, anak tersebut menurut. Nah, itu termasuk dalam self-regulation. Oke? Bisa dimengerti ya Bapak Ibu. Next, perkiraan. Perkiraan penyebab gangguan executive function. Ini baru diperkirakan ya Bapak Ibu ya, karena para riset berdasarkan riset sekarang juga masih diteliti gangguan executive function, gangguan anak pada executive function itu terjadi karena apa? Pertama, itu terjadi pada gangguan perkembangan otak, area otak yang berfungsi untuk working memory dan self-regulation. Diperkirakan itu ada di prefrontal cortex, yaitu ada di bagian depan otak kita ya. Lalu selanjutnya, itu keturunan atau genetika. Jadi misalnya ada dari keturunan ada yang mendapatkan gangguan executive function misalnya gitu. Nah, itu akan terjadi namanya mungkin anaknya atau cucunya gitu mungkin ada kemungkinan mempunyai gangguan executive function, tapi ini masih diteliti ya, sekiranya ini adalah perkiraan. Nah, executive function sendiri itu berkaitan erat dengan ADHD dan autism. Nah, gejala-gejala gangguan executive function ini contohnya seperti yang pertama, sulit untuk memulai dan menyelesaikan sesuatu pekerjaan. Jadi kalau dia misalnya si anak ini misalnya disuruh untuk makan gitu, makannya susah, mau mulai makan susah, mau selesai makan juga susah, atau disuruh mandi juga susah, mau udah mandi lama lagi gitu, nggak kelar-kelar gitu misalnya. Nah itu barangkali ada gangguan pada executive function. Terus sulit untuk memprioritaskan sesuatu. Jadi orang yang ada gangguan pada anak yang ada gangguan pada executive function itu dia akan sulit untuk memprioritaskan sesuatu, dia akan sulit untuk membuat mana dulu yang harus saya pilih, yang A atau yang B, yang C atau yang D, seperti itu. Terus sering lupa terhadap apa yang didengar atau dibaca. Jadi gejala-gejala executive function orang sering juga lupa terhadap apa yang didengarnya, apa yang dibaca, dia mudah lupa ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi misalnya dia baca buku apa, ditanya, apa yang kamu baca tadi? Oh, saya nggak tahu apa yang saya baca, seperti itu. Terus selanjutnya, sulit untuk mengikuti perintah atau langkah-langkah dalam mengerjakan suatu tugas. Jadi misalnya kalau ada tugas yang sequence nih, Bapak dan Ibu, misalnya memasak, misalnya. Kalau masak ya nanti kamu masak nyalain dulu kompor, habis nyalain kompor kamu baru
apa namanya, pakai wajan, habis pakai wajan kamu tuangin minyak misalnya. Tapi langkah-langkah tersebut sulit sekali bagi orang-orang yang executive function-nya terganggu. Terus panik ketika peraturan-peraturan atau rutinitasnya berubah. Misalnya habis bangun tidur dia langsung gosok gigi. Begitu suatu hari ada si anak itu bangun tidur, dia langsung diajak pergi sama papahnya, sama mamanya, dia tanpa gosok gigi. Dia akan gelisah seperti itu. Terus sering bersikap emosional terhadap sesuatu yang tidak bisa diubah. Ya, jadi misalnya bahasa Inggrisnya tuh bukannya sesuatu yang nggak bisa diubah kayak gimana ya, maksudnya fixated things. Jadi misalnya sesuatu yang rigid, sesuatu yang kaku gitu ya, sesuatu yang kaku gitu. Misalnya kalau misalnya saya udah taruh boneka di meja depan kamar mandi misalnya, saya taruh boneka di meja depan kamar mandi, ya dia akan terus menerus menaruh boneka di meja depan kamar mandi. Kalau bonekanya dipindahin, dia akan marah seperti itu. Itu terjadi pada anak-anak yang ada gangguan executive function. Selanjutnya, gejala-gejala dan gangguan executive function yang selanjutnya itu adalah kesulitan dalam mengorganisasikan sesuatu di pikirannya. Ya, jadi mengorganisasikan sesuatu, misalnya dia terdapat terlalu banyak tugas, misalnya ada PR matematika, PR bahasa Inggris, PR sejarah misalnya. Tapi yang PR sejarah itu dikumpulin besok, PR matematika dikumpulin 2 minggu lagi, PR bahasa Inggris dikumpulin 1 bulan lagi. Dia masih bingung, PR mana yang dia harus kerjakan lebih dahulu. Seperti itu. Itu terjadi pada anak-anak yang ada gangguan executive function. Terus sering lupa menaruh barang. Misalnya orang-orang yang ada executive function, dia keeping track ya bahasa Inggrisnya. Jadi keeping track on things itu susah. Jadi sering naruh barang, lupa ya, ditaruh mana ya tadi ya. Terus kesulitan dalam membagi waktu. Ini yang dominan banget, karena pada anak-anak ADHD itu sangat sulit sekali untuk membagi waktu. Baik, seperti itu. Ya, sudah selesai presentasi dari saya. Demikian presentasi dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk waktu dan tempat. Ada yang mau nanya sampai sini? Barangkali dari Dokter Ali ada tambahan? Tadi ada yang hilang beberapa detik. Setelah kalimat anak ADHD, terus hilang beberapa detik. Oh. Apakah ada gangguan sinyal atau apa? Oh, gangguan sinyal mungkin. Sebentar, yang terakhir ya, Dokter Ali? Ya, ada anak ADHD. Gitu. Oh iya. Ya, saya yang terakhir saya cuma bilang bahwa setiap anak yang ADHD itu mengalami gangguan executive function. Itu diperkirakan seperti itu. Jadi gangguan executive function itu sendiri tidak ada yang namanya executive function disorder gitu. Itu nggak ada. Tapi anak yang dengan gangguan ADHD itu dia mengalami gangguan executive function. Itu dipastikan oleh para ahli seperti itu. Lalu anak dengan gangguan ADHD itu dia kesulitan dalam membagi waktu, ya, di poin terakhir. Nah, ini harus digaris bawah. Anak-anak dengan ADHD itu dia sulit untuk memprioritaskan sesuatu, apa yang harus dia kerjakan, apa yang tidak, dan dia sulit untuk membagi waktu, itu dia sulit. Seperti itu. Baik. Ada pertanyaan? Hari ini Pak Heri lagi berhalangan, Bapak Ibu. Jadi sekalian saya jadi moderator. Ada tambahan? Dokter Ali? Aku nggak terlalu fokus, aku lagi ngerjain dysbiosis. Tapi aku ikut. Jadi aku nggak memberikan komentar. Oke, baik dokter. Iya. Ada pertanyaan?
Iya udah selesai, Mama Evan. Hari ini lebih ke arah mengenal executive function ya, seperti itu. Impulsif control apa termasuk gangguan executive function? Betul, impulsif control termasuk. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ini sayangnya saya harus Indonesia kan. Jadi tadi, bentar ya. Oke, saya scan dulu bentar ya. Jadi tadi dibahas mengenai executive function skill ya. Kan bisa berkonsentrasi, mengorganisir, merencanakan sesuatu, fokus pada awal, regulasi emosi. Regulasi emosi ini termasuk pada impulsif control. Jadi yang impulsif control kalau misalnya anak yang saya mau mainan, pada saat itu juga saya harus dibeliin mainan, misalnya seperti itu. Nah, itu mungkin ada gangguan terhadap executive function. Jawabannya bisa diperbaiki, jawabannya, Mama Evan ya. Karena pada dasarnya kalau kita belajar mengenai penelitian neuroplasticity ya, which is adalah neurokognitif, itu dengan otak gitu. Kalau kita belajar penelitian otak kita itu seperti plastik, jadi bisa dibentuk, nggak fix gitu. Bentuknya nggak fix. Jadi otak kita itu bisa dibentuk, bisa dilatih, bisa untuk diperbaiki, bisa untuk disembuhkan gitu. Jadi nggak mungkin kalau misalnya otak kita itu begitu aja gitu, nggak mungkin. Kalau misalnya anak-anak dengan gangguan executive function, apakah dia bisa diperbaiki, disembuhkan, itu bisa. Jawabannya bisa. Itu. Ada lagi pertanyaan? Nah, ini akan saya bahas di pertemuan selanjutnya, tapi saya bahas sedikit. Eh, saya bahas sedikit sebentar. Saya buka catatan saya dulu. Untuk yang sulit berkonsentrasi, itu sulit berkonsentrasi itu ada beberapa cara. Ya, karena seperti misalnya menghindari makanan-makanan yang manis, misalnya seperti itu. Karena orang dengan gangguan executive function, seperti kita ketahui bahwa tadi saya sebut juga bahwa anak dengan ADHD itu dia mengalami gangguan executive function. Jadi caranya itu adalah dengan menghindari makanan yang manis, itu salah satunya. Terus men-set waktu. Kalau dia lagi ngerjain sesuatu tuh di set waktu. Misalnya kalau kamu duduk di sini baca buku selama kurang lebih 30 menit, nggak boleh gerak, misalnya gitu. Jadi di set waktunya gitu ya. Itu salah satu cara sih. Cuma nanti di pertemuan selanjutnya akan saya bahas mengenai itu. Makasih, Mamanya Kalista. Kalau anak untuk yang impulsif bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya karena gangguan-gangguan yang seperti impulsivity itu adalah disebutnya self-regulation ya. Nah, anak-anak dengan gangguan self-regulation itu sebaiknya kita ajarin dia bertanggung jawab. Misalnya, kalau misalnya uh, lagi belanja gitu, contoh kecil aja, misalnya kalau lagi belanja, misalnya anak itu dia disuruh pegang belanjaannya gitu, nggak boleh hilang ya, gitu, seperti itu. Diajarin tanggung jawab. Terus selanjutnya coba dibentuk perilakunya dengan cara memberikan hadiah-hadiah sebagai bentuk apresiasi kalau dia melakukan sesuatu yang baik.
Oke. Terus mengingatkan anak-anaknya untuk kira-kira dalam mengerjakan sesuatu dia harus ada waktu istirahat sejenak, misalnya kayak cuman 15 menit, 20 menit gitu istirahat gitu. Nanti dia ngerjain lagi gitu. Karena pada anak-anak yang impulsif itu mereka mau sulit untuk melakukan sesuatu yang menunggu waktu, yang membutuhkan waktu lama gitu loh. Jadi dibutuhkan waktu istirahat dalam beberapa menit. Kalau ada tekniknya, itu nama tekniknya itu Podomoro ya. Saya ketik aja. Podomoro teknik. Nanti kalau Bapak Ibu bisa, itu coba cari Podomoro teknik ya di Google. Oh, Podomoro, saya salah. Maaf. Pomodoro teknik. Saya kebalik sama developer. Maaf, maaf. Developer bangunan. Ya, jadi ada namanya Pomodoro teknik Bapak Ibu. Jadi Pomodoro teknik itu mengajarkan kita untuk 20 menit mengambil waktu fokus pada satu pekerjaan, lalu 5 sampai 10 menit itu istirahat. Jadi 20 menit fokus pada pekerjaan, 5 sampai 10 menit istirahat. 20 menit fokus sama pekerjaan, 5 sampai 10 menit istirahat. Dan efektivitasnya untuk orang-orang dengan ADHD, anak-anak dengan ADHD, atau orang-orang yang ada ADHD, itu sangat bagus sekali bisa diajarkan seperti ini. Gitu. Karena efektivitasnya pun akan meningkat. Kalau pertanyaan Ibu Umar Latif, Umar kalau mau mandi itu suka dibujuk, harus dibujuk untuk mandi, mesti main dikejar-kejaran dulu baru mau mandi. Dan itu ketika mandi harus berendam di bak dulu. Itu gimana executive function itu supaya bisa nurut. Nah, untuk ini saya rasa sih lebih baik dikasih reward kalau misalnya dia mau mandi gitu. Tapi rewardnya jangan dalam bentuk barang. Jadi misalnya stiker gitu. Atau misalnya jangan dalam bentuk sesuatu makanan atau barang atau sesuatu yang mahal lah gitu. Misalnya jangan dikasih es krim atau apa. Misalnya stiker aja. Nanti kamu kalau misalnya bisa mandi tepat waktu, kamu dapat stiker ya gitu. Kayak gitu. Nanti stikernya kalau udah 10 nanti bisa ditukar sama mainan misalnya seperti itu. Nah, terus selanjutnya untuk Ibu Umar, kalau dia nggak mau mandi, jangan main kejar-kejaran itu karena nanti terbiasa. Karena dia Umar sendiri berpikir kalau misalnya saya nggak mau mandi, malah saya main kejar-kejaran kan. Jadi semacam di reinforcement gitu perilakunya. Jadi semacam kayak dikuatkan perilakunya. Jadi karena saya nggak mau mandi, saya malah dapat reward main kejar-kejaran seperti itu. Jadi kalau dia nggak mau mandi, ya diseret ke kamar mandi atau ya dikasih punishment gitu yang baiknya gitu seperti itu, dikasih sesuatu yang apa, hukuman seperti itu sih, dikasih hukuman. Tapi ya dihukumnya jangan main kejar-kejaran ya. Kalau main kejar-kejaran itu reinforcement, dianggapnya fun gitu sama anaknya, seperti itu sih. Oke, cukup jelas. Ada lagi yang mau bertanya? Aku coba jawab dari sisi biomedis. Baik.
Pertanyaannya tadi mana? Tak lihat dulu. Oh. Jadi aku mau nanya nih ke Bapak Ibu nih, ya. Kalau nggak dijawab, aku langsung selesai karena aku jujur lagi sibuk ya Bapak Ibu ya. Jadi ini aku lagi selesai satu pasien ya, satu Anda selesai, aku break. Nah kalau kalian masih denger ya, baru selesai. Aku khusus meluangkan waktu untuk membahas. Kalau kalian nggak interaktif, langsung aku tutup ya karena aku sibuk. Aku nanya sama kalian nih, executive function ini gangguannya di bagian otak yang mana? Silakan dijawab. Yang kena otak yang mana? Saya tunggu jawabannya. Kalau enggak ya kita sudahi aja acaranya ya. Saya juga lagi sibuk. Kita akan mau belajar sama-sama. Saya akan bantu dari sisi biomedis. Tadi udah sempat dibahas sih. Saya nggak boleh jawab kan ya dokter Lia? Nggak boleh. Kamu yang jawab nanti aku bubar. Nah, itu. Boleh. Ini kan orang tua yang belajar, ya toh. Iya. Kan enggak. Ada 2 orang yang sudah menjawab. Yang lainnya mana nih? Dok, aku pamit keluar aja dok. Ayo bagian mana? Eksekutif. Oke, yang mana ayo? Ayo silakan Bapak Ibu. Saya tungguin sambil saya menikmati istirahat sebentar. Enggak apa-apa lah. Enggak sesuai target saya selesai, enggak apa-apa lah. Ya. Demi Bapak Ibu lah. Take a break ya. Baru berapa orang nih? Yang jawab, yang lainnya telat masuk dok. Enggak, ini pertanyaan sederhana. Bagian otak mana yang kena? Ya, jadi kalian udah jawab bagian otak yang mana yang kena, tolong kalian lihat lagi ya video saya yang mana dibaca, ditonton bukan dibaca tapi ditonton. Yang jelas nanti prosesnya teman-teman ya, nggak peduli bagian mana yang kena, ya, tergantung dari fungsinya ya teman-teman ya. Kalau fungsinya itu menyangkut di sensori pendengaran, biasanya bagian temporal yang kena ya. Tapi kalau ngomong di bagian bicara yang terkena itu adalah di frontal dan di temporal. Untuk perilaku itu ada di prefrontal, ya behavior, ya, ada di prefrontal. Ya. Jadi kalau kita bilang yaitu hampir semua bagian otak ya kena, ya. Tapi yang dimaksud dengan Mas Pram istilah eksekutif adalah yang melakukan tindakan, ya, proses yang untuk melakukan serangkaian tindakan ya. Kalau aku bilang kalau eksekutif itu adalah untuk menerjemahkan ya, menerjemahkan sesuatu, memahami sesuatu ya, hal-hal seperti itu. Ya, jadi ini ada di bagian otak. Nah, kalau kita udah ngomong bagian sini, yang diberikan informasi oleh Mas Pram, oleh terapi non biomedis adalah mengajarkan cara yang berupa repetition, jadi diulang. Jadi diajarkan dengan cara diulang ya, kayak model apa ya, ABA misalnya, kamu harus patuh ya, ini. Ya modelnya kayak gitu dengan repetition sehingga anak itu diharapkan akan bisa ya dengan di-repeat ya, diulangi ya. Itu yang dilakukan oleh non biomedis. Yang dikerjakan oleh biomedis apa? Ya Bapak Ibu udah tahu ya sebagian besar ya. Ya kita coba mencari ya. Nomor 1 kita cari bagian mana otak yang kena ya. Kemudian kita kembalikan dari kalau tadi rusak, kita kembalikan untuk pulih. Ya, kita tumbuhkan kembali jaringan tadi. Kita kembalikan fungsinya lagi. Ya, dengan cara apa? Ya kebetulan kita sudah punya metodenya, ya yang kita modifikasi dari berbagai metode yang lain. Ya. Misalnya kita menggunakan stem cell, kita menggunakan BICOM, ya. Kita menggunakan apapun yang tidak berbahaya buat anak dan relatif aman, ya buat kita juga aman. Kalau di kita juga selain aman juga harus ekonomis ya Bapak Ibu ya, yang bisa kita kerjakan. Ya, salah satunya yang kita lakukan adalah dengan deteksi, ya, apakah di bagian mana otak yang bermasalah. Jadi kalau kita ketemu masalah pada anak,
Anaknya seperti ini, seperti itu, kemungkinan eksekutif cognition-nya terganggu. Oke, eksekutif function-nya terganggu. Oke, kita akan cari Bapak Ibu. Nomor satu dengan menggunakan Ashira itu paling pasti, paling gampang ya. Nomor dua, kita bisa kerjakan dengan analisa tensor. Ya, ini membutuhkan orang yang ya akurasinya cukup bagus lah ya untuk melakukan deteksi. Setelah ketahuan apa berikutnya yang dikerjakan, ya apa yang mau kamu lakukan ya dikembalikan, dipulihkan bisa enggak? Itu yang kita kerjakan ya dari sisinya kita itu yang kita lakukan ya. Kita benerin lagi yang katanya tadi neuroplasticity, ya itu yang kita kerjakan ya. Kita benerin lagi kabel-kabelnya, yang nggak sambung kita sambung, yang nyambungnya nggak tepat kita kembalikan ke yang tepat. Itu yang kita lakukan Bapak Ibu. Ya. Kita lakukan sementara ini dengan menggunakan BICOM. Kapan dok? Ya kalau masalah yang paling utama itu kalau skala 4-nya sudah beres. Nah kalau anaknya masih skala 4-nya belum beres ya kita belum bisa mengerjakan apa-apa Bapak Ibu. Ya. Dan memakan waktu, iya Bapak Ibu sangat memakan waktu. Kenapa? Karena terapi BICOM itu secara umum dikerjakan seminggu 1 kali. Sedangkan proyek atau kerjaan yang kita lakukan itu begitu banyak. Membereskan alergi, membereskan disbiosis, sampai ya untung ya kita punya program-program tambahan kayak MF, kemudian desin, kita punya lagi untuk membersihkan ini tadi ya disbiosis, program-program tambahan. Kalau nggak ada, ya kapan selesainya Bapak Ibu? Saya cuma bilang target kerja saya 2 tahun untuk menjadikan ya minimal 7% dari prakteknya itu turun. Kalau cuma nilai seperti itu pasti tercapai Bapak Ibu. Tapi anak seperti apa yang kita harapkan, nah itu kadang-kadang butuh waktu. Karena kalau Bapak Ibu lihat, ya waktu itu sangat krusial gitu loh. Pas kita lagi enak-enak melakukan terapi, anaknya sakit. Sakit batuk pilek, otomatis terapinya tertunda. Kita lagi mau menjalankan terapi apa, tiba-tiba orang tua datang, dok anaknya habis minum air kolam renang. Program kita terganggu lagi, otomatis ya mundur. Oke, ya itu tadi dari sisi neuroplasticity, apa yang kita kerjakan dengan BICOM. Ya. Jadi nomor satu, kita buat programnya Bapak Ibu, dengan menggunakan BICOM. Ya, kita buat program, kita tumbuhkan. Dengan Ashira, kita lakukan deteksinya, dengan analisa tensor kita lakukan deteksinya, dengan analisa tensor dan Ashira kita juga bisa melihat progresnya. Ya. Kemudian kita lakukan terapi-terapi tambahan di luar terapi BICOM karena kita mengejar waktu. Salah satunya dengan program BR ya, brain regeneration itu kita pindahkan ke dalam patch atau kalau sekarang kita pindahkan ke dalam stiker hologram yang dipakai dalam pendan. Ya. Supaya ya kita ngejar waktu. Kalau Bapak Ibu nggak ngerti ya dulu ya, kok kayak gini ya dok, ngapain sih? Saya tuh ngejar waktu Bapak Ibu. Ya jangan lama-lama. PR-nya banyak, tetapi waktu kerjanya itu kalau nggak dimodifikasi, kalau nggak dikasih cara yang lain, ya kita keteteran. Ya. Jadi saya carikan metode yang lain yang bisa membantu, yang bisa saling support, bisa saling mendukung ya, untuk mempercepat. Karena PR-nya banyak, ya belum tentu kita nangani disbiosis misalnya ya. Dok, kalau nggak ada program tambahan, nah kapan? Begitu kalian datang, kita nanganinya alergi. Kalian datang gangguan pencernaan, kalian datang konstipasi, kapan kita beresi disbiosis? Ya, itu ya kurang lebih ya kalau kalian jadi lebih paham ya. Jadi kenapa kok kita kreatif membuat suatu program karena kita punya keterbatasan waktu. Oke, ya jadi sudah dijelaskan ya, setelah masuk neuroplasticity tadi sudah kita kerjakan. Tetapi ingat ya teman-teman, ya, selain dengan program, kita juga membutuhkan bahan baku. Ya lucu ya, kamu mau bangun rumah ya, sudah ada gambarnya ya, sudah ada modelnya, ya maunya seperti apa, nanti lantai 2-nya kayak apa, kamar mandinya seperti apa, tetapi kamu tidak punya bahan baku. Ya. Batanya nggak ada, semennya nggak ada, ya nggak kemana-mana ya. Cuman ngomong di depan tanah kosong gitu ya. Nah, ini rencananya begini, begini, begitu ya, tapi ya nggak terrealisasi. Ya hati-hati. Ya. Banyak hal yang harus dikerjakan. Ya.
itu secara ilmu pengetahuan ya, walaupun banyak cara lain. Kalau Tuhan berkehendak, ya itu berbeda. Oleh sebab itu kita juga mengenal safe. Ya. Jujur juga tidak gampang teman-teman ya. Untuk ke arah sana itu ya butuh waktu, ya butuh pengorbanan ya butuh keikhlasan ya. Saya sudah tidak tahu ya, dalam artian tidak tahu apakah yang saya sampaikan ke kalian itu dari dulu ya, dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang masih ya. Bersyukur, bersedekah itu sudah kalian lakukan. Ya, aku tidak tahu ya. Mendoakan orang lain, apakah sudah kalian lakukan? Aku tidak tahu. Ya. Kalau aku sekarang berpikir apa yang aku kerjakan, ya aku kerjakan. Aku nggak akan nuntut kalian. Itu urusan kalian dengan diri kalian, dengan takdir kalian, urusan kalian dengan Tuhan. Ya. Aku urusanku dengan Tuhan. Aku kerjakan punyaku. Ya. Sekarang aku jawab yang lain lagi. Ya. Tadi masalah konsentrasi, ya, gangguan sulit konsentrasi. Konsentrasi aja sulit, suruh duduk 30 menit, ya gak mungkin ya. Berantem iya, ya itu logikanya kayak gitu. Ya kalau saya dari sisi biomedis dicari dulu penyebabnya ya. Orang ADHD, kita ngomong ADHD yang sulit konsentrasi, sulit apa? Pasti ada gangguan neurotransmitter, pasti itu. Gangguan neurotransmitter terbanyak itu dopamin, Bapak Ibu. Mereka itu kekurangan dopamin. Ya. Nah, lalu mau dapat dari mana? Dopamin itu dapat dari sesuatu yang membahagiakan. Jadi kalau tubuh kita mengalami sesuatu yang gembira, yang buat tubuh kita itu happy, dopaminnya keluar. Cuman sayangnya itu edik, gitu loh. Jadi dosisnya makin lama makin besar, Bapak Ibu. Jadi misalnya tadi Mas Pram bilang, jangan dikasih gula. Ya gula itu salah satu bentuk reward. Reward bagi tubuh untuk memproduksi dopamin. Tetapi makin lama dosisnya makin tinggi, Bapak Ibu. Ya itu tipikalnya dopamin. Ya. Jadi kalau sudah dopaminnya tinggi, terpaksa harus kita detox. Ya. Ada program detox dopamin itu ada, Bapak Ibu. Ya. Nah bahayanya apa? Kalau sekarang mintanya lebih tinggi, ya kayak orang kecanduan. Ya. Akhirnya kalau nggak mendapatkan itu bermasalah, ya tambah jadi, hiperaktifnya tambah jadi, sulit konsentrasinya tambah jadi, tambah kemana-mana, tambah sulit dikontrol. Yaitu kalau dia jadi edik. Kalau sebaliknya, dok, kalau gitu saya kepingin dopaminnya anak saya tinggi, biar cerdas misalnya ya, karena dopamin jadi konsentrasi, jadi lebih pintar. Benar, tetapi harus ada yang kontrol, Bapak Ibu. Kalau dopaminnya kelewat tinggi, akan mengeluarkan gejala seperti schizofren. Makanya tidak segampangnya Bapak Ibu bilang, kami bisa aja Bapak Ibu buat print gitu ya, dibuatin dopamin, dikasih ke anak Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu pemakaiannya kadang-kadang salah itu ya. Kayak tadi siang, aku tidak tahu orangnya hadir nggak hari ini. Yang tadi siang telepon sama saya itu, ngomong-ngomong sama saya itu. Anaknya rambutnya ditarikin gara-gara obat cacing katanya. Mana ada obat cacing kayak gitu? Saya tanya ternyata suplementasinya salah. Ya. Dikasihnya dosisnya kurang, ya pasti ya, dosis enzimnya kurang ya nggak ada rasa sakit ya podo wae ya. Nggak mau nonton video. Nah ini kalau saya mau kasih ke Bapak Ibu, terus Bapak Ibu juga seperti itu, ya satu dua enggak lah, yang benar-benar jalan enggak, tapi yang enggak. Seperti itu, tambah error semua, nanti kayak schizofren semua gimana? Ya. Makanya saya cukup hati-hati Bapak Ibu, enggak berani ya. Termasuk yang balik-balik Bu Mevi minta ke saya itu terapi heavy metal. Iya kalau ngerti kayak Bu Mevi. Kalau nggak ngerti, kalau di terapi anaknya tambah error gimana? Ya. Maka saya sangat hati-hati ya, enggak gampang kita mengeluarkan program itu, enggak gampang. Ya enggak bisa kita buat khusus untuk anak saya saja dokter, wah repot aku buatin satu-satu kayak gitu ya. Ada berapa ratus anak. Ya. Nah, kalau di konsentrasi, saya lebih cenderung akan melihat di sisi biomedis. Ada gangguan neurotransmitter enggak? Kalau ada gangguan neurotransmitter, apa masalahnya? Apakah masalah bahan bakunya yang problem? Ya. Karena kalau di neurotransmitter itu kan kita lihat bahan baku, Bapak Ibu. Kalau bahan bakunya ada, ya dia akan bisa produksi. Kalau nggak ada bahan baku, dari makanannya tidak cukup, suplementasinya nggak ada, ya apa yang kamu harapkan? Gitu loh. Dok, dikasih aja imprint dopamin, dok.
dia nanti buat sendiri. Ya kayak tadi ceritanya orang bangun rumah tapi nggak ada bahan baku. Ya, bikin frustrasi ya. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya kita ngomong di neurotransmitter, dopaminnya kurang, kita akan lihat pasti ada yang lebih. Kalau ada yang kurang pasti ada yang lebih karena terjadi ketidakseimbangan. Apa yang lebih? Ya, apa yang menyebabkan dia lebih? Biasanya yang lebih itu adalah yang membuat brain inflamasi, Bapak Ibu. Istilah kita itu adalah epinefrin, terus bahan bakunya itu norepinefrin, kemudian juga ada satu lagi yang namanya glutamic acid. Ya. Glutamic acid itu kayak apa ya? Kalau zaman dulu tuh orang-orang tuh ngomong itu glutamin tuh ya kayak punyanya micin, miwon, ajinomoto, tapi beda Bapak Ibu ya. Ini glutamic acid ya, sehingga orang salah paham dipikir makan miwon, makan ajinomoto jadi pinter. Salah itu Bapak Ibu ya, karena kan diolah sama usus jadinya lain ya. Itu hati-hati ya. Beda ya. Epinefrin bisa tinggi, norepinefrin itu satu grup sama si epinefrin, kemudian glutamic acid. Ya. Kami tahu Nah, di tempat gosok gigi itu ada sih. Oh, nih. Kayak Yang bocor tadi dok. Sudah. kalau epinefrinnya tinggi, kemungkinan besar itu karena alergi. Karena orang alergi itu tubuhnya akan memproduksi zat adrenalin. Enggak cuma nanti histamin, tapi adrenalin ikut keluar, kortisol ikut keluar. Ya. Adrenalin tinggi, otomatis brain inflamasi. Adrenalin tinggi, kortisol ikut keluar karena histamin, karena ada alergi. Kortisolnya ini menyebabkan stres. Stresnya meningkat, anxiety-nya meningkat, fear-nya naik, anaknya jadi error. Ya gara-gara kortisol. Kalau ngomong di kesehatan tubuh, gula darahnya ikut naik. Ya. Nah ini yang harus kita perhatikan ya, rangkaian-rangkaian kayak gini ini. Jadi nggak semudah Pak, oh, kok gampang ini. Enggak Bapak Ibu, kalau di kita itu ada jalurnya gitu loh. Ini jalurnya kemana, jalurnya kemana. Saya memang ngomong soal ke Bapak Ibu gampang iya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin tahu ya jalurnya kayak gitu. Kalau kita tahu jalurnya ya enak, kita bisa nyegatnya di mana gitu loh. Jika Bapak Ibu tahu kenapa kita lakukan terapi Bicom ya untuk menghilangkan alerginya, untuk apa ya? Karena untuk mencegah meledaknya epinefrin tadi. Kalau epinefrinnya nggak meledak, diharapkan nanti neurotransmitternya balance. Neurotransmitternya balance ya anaknya jadi oke gitu loh. Ya. Itu kurang lebih dari sisi biomedis. Ya. Kalau si Umar aku gak bahas ya, mau mandi mau apa aku gak bahas lah. Mau mandi mau di biomedis gimana caranya, mau diikat biar di Bicom dulu biar ya kan nggak mungkin ya, mau Bicom juga harus ke tempat lain jadi nggak dibahas. Pomodoro aku nggak tahu jadi aku nggak balas. Bapak Ibu ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mau nanya sama saya boleh ya. Mau nanya sama Mas Ram boleh. Kalau saya lebih banyak ngurusi biomedis Bapak Ibu ya. Kalau non biomedis jujur boleh dibilang saya tidak tahu apa-apa. Bapak Ibu lebih jago dibandingkan saya. Yang Bapak ya, kalau yang Ibu ya lebih betina dibandingkan saya ya. Tapi kalau saya sih enggak tahu ya. Saya lebih mendalami di bidang biomedis ya Bapak Ibu ya. Dan saya coba mencari yang paling dasar ya. Dan jujur saya baru sadar ya Bapak Ibu sejak saya mendalami chef itu saya baru sadar apa yang diomongkan guru Jerman saya ya. Mrs. Henneke yang ngomong balak-balik kalau ketemu saya waktu saya wah sudah lama sekali ya, mulai tahun 2007 sampai di Bali kemarin tahun berapa ya. Hampir setiap saat ketemu, setiap kali ketemu ngobrol itu selalu ngomong, Dr. Ali, please think the basic thing. Think the basic thing. Ini. Think-nya beda ya, tapi kalau aku yang ngomong sama, karena Inggrisku jelek. Ya. Jadi suruh berpikir hal-hal yang basic. Ya. Kok dia ini guru besar yang buat buku alergi, ya, nanti boleh dilihat ya Bapak Ibu ya, dicari ya di Amazon ya. Dia buat buku ya, Simone sama suaminya ya, Dr. Henneke ya, Jorgen Henneke ya.
Dia buat buku alergi khusus untuk Bicom. Dia itu salah satu pencipta ya, yang mendesain Bicom, ya, salah satu. Kemudian dia juga yang menciptakan beberapa program yang ada di Bicom, ya. Yaitu salah satu penelitinya Bicom lah, ya, guru besarnya Bicom. Selalu kalau saya tanya itu ngomongnya the basic thing, the basic thing. Padahal tak pikir sudah canggih gini ngomongnya the basic terus ya. Nah, ternyata saya baru tahu kalau Bapak Ibu nanti baca bukunya, dia itu orang yang benar-benar murni menjalankan energi medicine ya. Jadi dia itu selalu ngomongnya itu berdasarkan 5 elemen ya, yin yang apa meridian ya. Jadi programnya di Bicom juga dia mainnya meridian. Jadi situlah saya baru ngeh ya bahwa kuncinya itu di energy flow. Ya, kalau energy flow-nya bagus, ya mestinya semuanya baik. Buka blok kognitif. Kalau aku sih nggak ngomong dibuka blok kognitif ya. Aku lebih general, aku ngomongnya buka blok otak ya. Karena semua yang tak beresin, aku nggak milih satu-satu. Karena semua kalau dibereskan secara umum, nanti semuanya kan akan mencapai homeostasis sendiri ya. Ngapain kita ngurusi cuma satu kecil-kecil gitu, mending satu langsung besar. Tak tumbuhkan semuanya, aku nggak menumbuhkan satu bagian, tapi semua bagian tak tumbuhkan. Tak suruh tubuhnya milih sendiri, jadi kalau aku terapi Bicom, aku tuh bertindak kayak supermarket. Karena kan tubuh ada yang namanya self-healing ya Bapak Ibu ya. Tak siapkan aja bahan bakunya sehingga aku cari yang bagus, yang kualitasnya oke ya, kayak Aksa, kayak Biostrat yang sudah lengkap, D3, tak kasih yang bagus, supermarket gitu ya. Tinggal tak kasih program, silakan aku pengen programnya ke sini. Nah otak biar milih sendiri, ngambil prioritasnya sendiri. Gitu. Itu yang tak lakukan. Aku enggak mau memaksakan kehendak. Aku maunya seperti ini, enggak. Biasanya aku cek dulu ya, pakai tensor, kira-kira kamu mau yang mana? Programnya tak cocokkan dulu yang mana. Biar selaras dengan kemauannya tuh mau kemana itu yang kita support. Itu kalau ditanya sama Bung Evi gitu ya. Ya, program Bicom-nya ya kayak gitu-gitu ya. Secara umum yang kita kalau ngomong pakai bahasa awam ya, kita cuman balancing otak. Kita balancingkan otak ya, otak kiri, otak kanan, itu cuma istilah lah ya. Kalau ngomong aneh-aneh, blok kognitif, blok apa, orang tambah pusing. Apa nodoknya? Kita pakai bahasanya bahasa awam lah ya. Pakai bahasa yang aneh-aneh nanti orang bingung ya. Besok kita akan pada program khusus untuk executive function. Bingung orang-orang apa ini. Hari ini aja banyak yang nggak datang karena bingung. Executive function itu apa? Bahasanya nggak jelas ini ya. Ya, apa tuh executive function? Ya, bingung orang-orang. Apa yang mau dikerjakan dengan executive function ya? Cuman orang-orang yang sudah biasa dengan kita aja yang muncul ini, ya, yang sudah ya kepingin dah rindu lah, rindu kepingin denger kita ngobrol ya. Ya kalau ngomong ke terapis memang bahasanya seperti itu ya biar mereka ngerti. Karena kalau terapis kan harusnya lebih dalam. Tapi kalau untuk kalian ya pakai bahasanya bahasa awam aja. Ya, nggak usah muluk-muluk. Nah. Cuman Bu Mevito nih yang nanya sama saya ini ya. Yang lainnya enggak mau nanya sama saya ya. Masih ada pertanyaan teman-teman? Nggak harus ke saya ya, ke Mas Pram juga boleh ya. Jadi tadi dari sisi biomedis yang saya coba bilang ya teman-teman ya. Kebetulan kalau di neurotransmitter ya, di bidang Bicom itu kayaknya saya pelopornya teman-teman. Jadi yang lain belum ngurusi neurotransmitter, saya udah ngurusi neurotransmitter. Makanya sing rajin nonton video. Kalau kamu nanya tapi jawabannya ada di video kan ketahuan. Kalau kamu nggak nonton, masa mau tak ngomong males kan malu nanti tambahnya. Lebih baik ya gak nanya dong ya urusanmu, gak nanya ya. Kalau nanya nggak ada di video ya berarti kamu nonton. Silakan Mas Bram, aku mute lagi ya. Aku nggak akan bicara lagi, sekalian aku mute, aku pamit ya. Aku mau mengerjakan PR-ku dulu. Sampai ketemu lagi ya, Pak Ibu ya. Aku tetap on sampai nanti ini selesai seminarnya.
Baik, Dr. Ali. Terima kasih, Dr. Ali. Pertanyaan dari Bu Meivi. Gangguan impulsif apakah bisa dikurangi dengan olahraga rutin? Sangat bisa sekali. Karena dengan olahraga rutin itu kan, apa ya, bisa dibilang kalau misalnya orang ada olahraga rutin, dia kan bisa untuk mengatur self-regulation dia. Jadi kalau ngomong soal impulsif itu ngomong soal self-regulation, bahasanya soal bagaimana kita untuk meregulasi emosi ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ngobrol soal self-regulasi, itu bisa dibentuk dengan cara kita berolahraga teratur. Karena dengan berolahraga teratur itu bisa mengeluarkan hormon tadi ya, neurotransmitter diseimbangkan, terus selain itu juga mendapatkan banyak hormon-hormon dopamin, dan bisa juga untuk kalau pada saat kita olahraga itu bisa juga untuk selain menyimbangkan hormon itu bisa juga untuk kalau misalnya anaknya udah sampai ke kompetisi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu kan bisa dia untuk mengatur untuk self regulasi kan. Karena kan di kompetisi itu pasti ada menang ada kalah gitu. Ada saran untuk olahraga untuk anak yang impulsif? Kalau dari saya itu semua anak olahraga pada dasarnya baik. Cuman kalau dari saya itu berenang sangat bagus sekali sih. Gitu. Karena kalau berenang kan kita nggak bisa gerasa gerusu gitu ya. Jadi nggak bisa terlalu cepat gitu, nggak bisa kaku, nggak bisa tegang. Karena kalau tegang pasti tenggelam kan ya. Jadi harus tenang, santai gitu. Nah itu berenang sih. Saran saya sih untuk mengatur impulsif sebenarnya berenang. Itu yang saya sarankan. Kalau untuk mengatur hormon adrenalin, nah itu bisa badminton, bisa tenis, karena mukul-mukul bola ya. Dan Ibu. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi, saya tunggu 2 menit. Kalau nggak ada, kita tutup. Ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Untuk olahraga, saya juga tadi menambahkan ya. Jadi anak-anak yang gangguan executive function itu olahraganya sebaiknya teratur karena terlalu terorganisir. Dalam artian misalnya seminggu sekali di hari Selasa pagi misalnya. Selalu di Selasa pagi, Selasa pagi, Selasa pagi. Jadi membuat membentuk rutinitas dia karena orang yang executive function-nya ada gejala executive function itu rutinitas, dia susah untuk membagi prioritas, membentuk rutinitas itu mereka sulit. Seperti itu. Ya. Jadi kalau baca gangguan-gangguan executive function itu mirip-mirip ADHD gitu. Karena orang yang ADHD itu pasti dia ada gangguan executive function. Puji Tuhan, Bu Evi. Sudah jalan yang benar olahraganya dan latihan rutin. Ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Nggak ada pertanyaan lagi rasanya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, baik, kita tutup pertemuan Ngobras pada malam hari ini. Dari Dr. Ali ada tambahan, Dok? Oke, Dr. Ali masih ngertiin sesuatu. Baik. Ya, berarti dari saya demikian Ngobras pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang telah diberikan dari Dr. Ali dan Pak Heri Welpro untuk saya membawakan Ngobras pada malam hari ini. Lalu terima kasih juga kehadiran Bapak dan Ibu di Ngobras pada malam hari ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan lain di minggu depan. Terima kasih banyak. Selamat malam.